Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 Sosiologi. Saya Nasya. Saya Sila. Saya Novi. Saya Radi. Saya Abian. Kami akan mewawancarai narasumber dari anggota MPK, yaitu mengenai teori persepsi sosiologi dan teori kelompok Patembayan. Saksikan videonya berikut ini. Halo Raca, kita mau wawancarain tentang teori sosiologi nih. Yang pertama, apakah MPK penting di dalam lingkungan sekolah? MPK itu penting karena dia tugasnya mengawasi kinerja OSIS dan menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Yang kedua, mengapa jawaban MPK lebih tinggi dari OSIS? Karena MPK itu satu-satunya organisasi yang tugasnya mengawasi OSIS dan juga kinerjanya. Sebutkan tugas MPK itu apa aja sih? Yang pertama ada mengawas program kerja OSIS, yang kedua mengawasi kinerja pengurus OSIS, yang ketiga melakukan evaluasi program kerja OSIS, yang keempat mengadakan rapat pleno antara MPK dan pembina. Oke, makasih Raca. Oke, tadi kan udah ditanya ya sama Nopi tentang rumusan masalahnya. Sekarang aku mau bertanya tentang teori kelompok sosiologi, yaitu Patembayan. Nah, bagaimana sih MPK itu membantu dan memelihara hubungan sosial antar siswa di sekolah? MPK membantu memelihara hubungan sosial antara siswa dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kelas seperti acara kesenian, acara olahraga, terus juga ada sesi diskusi bersama. Pokoknya mendorong interaksi sama kebersamaan. Oke, terus bagaimana sih peran anggota MPK dalam mempengaruhi struktur kekuasaan dan keputusan dalam kelompok sosial? Anggota MPK mempengaruhi struktur kekuasaan dan keputusan dengan menjadi perantara antara siswa sama pihak sekolah. Terus juga memastikan aspirasi siswa ini diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Oke, bagaimana sih anggota MPK menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan kelompok dalam prinsip Patembayan? Jadi MPK ini anggotanya menjelaskan tujuan individu dan kelompok dengan mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah yang sesuai juga dengan kepentingan pribadi namun juga mendukung kepentingan bersama. Oke, selanjutnya kita lanjut ya Raca. Yang keempat itu, bagaimana sih norma sosial diterapkan di dalam MPK? Nah, norma sosial di dalam MPK itu diterapkannya melalui aturan-aturan yang udah disepakati bersama, kayak kode etik sama tata tertib untuk menjaga perilaku yang positif dan harmonis di antara anggotanya. Oke, terus gimana sih cara anggota MPK mengatasi perbedaan pendapat di antara anggotanya? Untuk mengatasi hal tersebut itu tuh dengan cara diskusi terbuka ya dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima dari semua pihak, terus juga menjaga keharmonisan dan menghindari konflik. Oke, terus bagaimana sih proses pendekatan antara anggota baru dengan rasa identitas kelompok Patembayan? Itu cara pendekatannya dilakukan dengan memperkenalkan nilai-nilai dan norma kelompok serta mengajak mereka terlibat aktif dalam kegiatan sehingga mereka merasa bagian dari identitas kelompok Patembayan. Oke, terus yang terakhir itu apakah pola kepemimpinan di MPK sesuai dengan pola yang ada di dalam kelompok sosial Patembayan? Pola kepemimpinan di MPK itu seringkali sesuai dengan pola kelompok Patembayan sih, yaitu sifatnya demokratis sama partisipatif, di mana keputusan dibuat berdasarkan musyawarah dan kerjasama antara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih ya Raca atas informasi yang sudah diberikan. Ini sangat amat bermanfaat dan menambahkan informasi bagi saya pribadi dan teman-teman saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Raca. Sama-sama. Sore Arya. Sore. Saya ingin menanyakan tentang teori persepsi. Iya, silakan. Apa tujuan terbentuknya MPK? Jadi yang pertama, MPK sendiri merupakan lembaga legislatif di sekolah. Nah, tujuannya sendiri MPK berfungsi sebagai tempat penyaluran aspirasi dari siswa dan pihak sekolah. Yang kedua, ada berapa lama masa jabatan MPK? MPK menjabat selama kurang lebih 1 tahun. Bagaimana anggota MPK memproses informasi yang diterima dari berbagai kelas menggunakan teori persepsi bottom dan top down? Ya, jadi anggota MPK memproses informasi berdasarkan data mentah yang mereka terima dari kelas tanpa pengaruh asumsi atau pengalaman sebelumnya. Terus yang kedua,
Apa peran persepsi selektif bagi anggota MPK dalam menyaring dan memprioritaskan masalah atau kebutuhan dari berbagai kelas? Nah, jadi perannya sendiri yaitu membantu anggota MPK mencari informasi yang relevan dan memprioritaskan masalah yang dianggap paling penting sesuai dengan pengalaman atau minat pribadi mereka. Jadi diurutin gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir ada dalam konteks MPK, bagaimana teori Gestalt membantu anggota dalam mengorganisir dan menginterpretasikan masukan dari berbagai sumber. Nah, kalau dari teori Gestaltnya sendiri, MPK sendiri digunakan untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi dengan melihat pola atau tema umum dari berbagai masukan yang diterima. Nah, jadi dia tuh membantu dalam penyelesaian masalah yang lebih sistematis, yang berurutan sistematis gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Iya. Apakah pengalaman dan perhatian pribadi memengaruhi keputusan dan tindakan anggota MPK dalam perwakilan kelas? Nah, kalau itu tentu saja. Jadi, pengalaman dan minat pribadi anggota tentu saja mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka dalam mewakili kelas dan mengatasi suatu masalah tertentu. Oke. Kemudian, apakah situasi tertentu mempengaruhi persepsi anggota MPK dalam merespon masalah yang dihadapi siswa? Nah, kalau ini situasi tertentunya itu seperti apa? Misalnya seperti adanya masalah mendesak. Nah, hal itu dapat mempengaruhi persepsi anggota MPK dalam merespon dan memprioritaskan tindakan. Oke. Kemudian, bagaimana persepsi anggota MPK terhadap dukungan dari guru dan staf sekolah mempengaruhi efektivitas mereka dalam menyampaikan aspirasi siswa? Kalau dukungan yang dirasakan dari guru dan staf sekolah tentu saja mempengaruhi motivasi dan aktivitas anggota MPK dalam menyampaikan aspirasi dari siswa dan siswi. Oke, Arya, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana pengalaman anggota MPK tentang siswa mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang relevan? Dari pengalaman anggota MPK-nya sendiri tentu saja mempengaruhi bagaimana mereka merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang relevan di sekolah. Oke, Arya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Udah menyempatkan waktunya untuk diwawancari oleh kelompok kami. Sama. Selamat siang.